A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam memiliki berbagai opsi ibadah selain menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Salah satunya adalah sholat duha sebagai sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri ada beberapa jenis yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan, seperti sholat istikharah untuk meminta petunjuk, sholat hajat untuk meminta hajat, dan sholat duha untuk membuka pintu rezeki. Terkhusus pada sholat duha adalah sholat sunnah yang cenderung mudah dilakukan, mengingat waktu pengerjaan yang tidak memburu-burukan seorang hamba. Sholat duha sendiri dapat dilakukan mulai dari terbitnya matahari hingga menjelang duhur. Waktu tersebut dapat diasumsikan mulai pukul 8 hingga pukul 11 siang. Selain waktu, sholat duha pun dapat hanya dilakukan sebanyak 2 rakaat. Hal ini membuat pengerjaan sholat duha menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Lantas, apa saja keistimewaan mengerjakan sholat duha? Pastikan sahabatku semua menonton video ini sampai akhir agar mendapatkan informasi yang utuh. Namun sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya sahabatku semua luangkan waktu sejenak, ringankan tangan. Bagi yang belum tekan tombol like, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sahabatku semua juga bisa menulis doa-doa terbaik di kolom komentar agar doa tersebut bisa kita aminkan bersama, sehingga doa lebih cepat untuk diijabah. Saya lanjutkan. Inilah keistimewaan dan manfaat mengerjakan sholat duha. Yang pertama adalah tidak termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dalam hal ini diartikan sebagai hamba yang tidak mengindahkan kewajiban, pekerjaan, atau sejenisnya. Bisa dikarenakan lupa hingga kemalasan. Melakukan sholat duha membuat seorang hamba tidak dimasukkan dalam kategori orang-orang yang lalai dalam beribadah. Hal ini jelas seperti yang disampaikan pada hadis, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hal ini tidak dikategorikan dalam hamba yang lalai, dapat dipahami sebagai peningkatan iman. Seorang hamba yang memiliki keimanan kuat cenderung tidak lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dibukakan berbagai pintu rezeki. Salah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada hamba yang mengerjakan sholat duha adalah dibukakan pintu rezeki dari berbagai arah. Hal ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk melaksanakan sholat duha, dan para hamba cenderung melakukan sholat sunnah karena hal ini. Namun tidak menutup kemungkinan sholat duha dilaksanakan untuk berbagai hal lainnya, karena rezeki yang Allah maksudkan tidak selalu berupa materi dalam nominal. Rezeki yang dimaksud bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, dijauhkan dari orang zalim, hingga hati seorang hamba yang dijadikan lapang. Kemudian yang ketiga adalah janji pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang hamba yang tidak ingin mendapat pengampunan. Dalam hal ini, pengampunan yang dimaksud adalah pengguguran dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan hamba tersebut. Melalui sholat sunnah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pengampunan tersebut seperti yang disampaikan pada hadis, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam hal ini penting bagi seorang hamba yang ingin mendapat pengampunan melalui pengguguran dosa yang pernah dibuat. Melalui sholat ini setidaknya hamba tersebut telah memegang penuh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sebagai sedekah kepada dirinya sendiri. Sedekah umumnya dilakukan seorang hamba kepada dirinya sendiri, meskipun pahala dan kebaikan tersebut akan kembali kepada pemberi sedekah. Namun, tahukah bahwa terdapat sholat sunnah yang dapat menyedekahi dirinya sendiri? Jawabannya adalah sholat duha. Hal ini jelas disampaikan pada hadis, hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya, maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah, tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah, tiap kali bacaan takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu, semua itu cukuplah melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Dzar Al-Ghifari. Melalui hadis tersebut jelas disebutkan bahwa dari berbagai bacaan dalam sholat duha setara dengan bersedekah kepada diri sendiri. Ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki seorang muslim yang taat dengan menunaikan sholat duha dengan rutin, yakni dirinya akan berlimpah sedekah. Kemudian yang kelima adalah dibangunkan istana di surga. Selain masuk surga, salah satu keinginan seorang hamba yang taat beribadah adalah mendapatkan keberkahan lain. Keberkahan lainnya bisa dipahami sebagai hal-hal ternama di duniawi seperti rumah, tempat tinggal, hingga istana. Dalam hal ini, melalui sholat duha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan membangunkan istana di surga dari emas, seperti yang disampaikan pada hadis, barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka Allah
akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Alangkah sangat mulia seorang hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala rela membangunkannya istana di surga. Lebih mulia lagi Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan istana tersebut dengan emas yang banyak. Diketahui oleh seluruh manusia, emas adalah salah satu hal yang mewah. Demikianlah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba yang menunaikan sholat duha. Penting untuk menjalankan sholat sunnah tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan berkah demi berkah lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.